Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengunboxing tang ampere yang baru saja kita beli dengan merek Visero. Terlihat dari fisik maupun bungkusnya sepertinya ini tang ampere yang bagus ya. Untuk harganya sekitar 90 sampai 100 ribu. Fitur dari tang ampere ini bisa berbunyi, jadi kita saat continuity melakukan pengecekan kabel putus apa enggak bisa muncul bunyi tit itu kalau tersambung atau enggak bunyi. Ini bisa juga untuk datanya bisa disimpan. Kelebihannya ukuran kecil, menggunakan baterai 2 kali A3 1,5 volt. Ini kecil ya, jadi untuk posisi nyelempit itu mudah digunakan. Langsung saja kita buka. Terdapat buku manual yang biasanya malas dibaca, nggak penting banget. Kalau terpaksa baru kita baca. Lalu ini adalah kabel untuk melakukan pengecekan tegangan maupun ohmmeter, 2 buah kabel. Dan ini adalah tang ampernya. Ukurannya sangat kompak sekali, mudah digunakan. Kita lihat untuk skalanya guys, bisa mendekat guys. Ini di sini untuk ampere bisa mengukur sampai 400 ampere. Untuk ampere bisa merekam sampai 400, untuk tegangan maksimal 600 volt. Dan untuk ini juga bisa mengukur ohm sampai 200 kilo ohm. 200 kilo ohm, dan juga bisa untuk mengecek diode ya guys, ini yang bunyi ini. Oke, seperti ini. Kita lihat casingnya, build quality-nya ini sangat bagus. Bisa langsung kita coba saja guys ya. Alat ini digunakan PLN untuk mengukur arus masuk dan arus keluar sesuai dengan huruf Kirchhoff. Arus masuk harus sama dengan arus yang keluar. Jika nggak sama berarti ada yang nyolong berarti guys. Atau jika lampunya nyala tapi tidak ada arus berarti ada pencurian. Alat ini juga digunakan untuk mengukur arus dari motor, arus dari beban, apakah melebihi kapasitas apa enggak. Jika melebihi kapasitas itu karena bebannya berat atau karena mekaniknya yang berat. Oke, langsung saja kita gunakan alat ini untuk mengukur arus di rumah saya. Yuk. Oke guys, untuk mengukur tang ampere kita selektor ini ke ampere yang sesuai dengan daya. Ini di sini dayanya 900 jadi 4 ampere. Kita pilih skala yang paling kecil agar akurat. Kita cek arusnya guys ya, di sini guys. Waduh, ini ke hole guys. Bentar guys, ini ke hole. Nah ini guys, ini arusnya 1,69. Ini ada untuk tombol ngehol, jadi saat kita baca bisa kita tulis seperti ini tombol untuk hole ampernya. Kita lihat arus masuk, arus keluar ya guys ya. Arus masuk 1,64, 1,7. Ini arus keluarnya kita cek ya, 1,5 berarti ada sedikit kebocoran ya guys ya. Mungkin instalasi kabelnya kurang baik jadi tembus. Intinya ini masih toleransi guys. Oke, lalu kita lanjutkan untuk melakukan pengukuran dengan tegangan dan juga ohmmeter. Ini untuk tegangan kita harus pakai kabel dulu. Oke, kita lanjutkan dengan pengukuran tegangan. Jangan lupa selektornya ini di 600 volt. Lalu ini kabel untuk plus, ini kabel untuk minus atau 0,5
com seperti ini ya, sudah jelas. Lalu kita ukur tegangannya di sini. Ini kita colokkan. Yang rumus penting untuk teknik listrik adalah dahulukan 0 ya guys ya, baru fasa. Ini terlihat tegangannya di situ 238 volt, 237 volt. Udah sih. Ya. Berarti ini tegangan di rumah ini sangat bagus. Tegangan normal yang ada di rumah itu harus 200 sampai 240 volt. Jika di bawah 200 itu sudah drop ya guys ya. Nanti jika malam lampunya bisa lampu mati hidup karena tegangannya drop. Kita lanjutkan dengan melakukan pengukuran kabel putus apa enggak menggunakan ohmmeter ini guys. Ini kita select. Ini untuk mengukur resistan dari kabel atau mengukur tahanan guys. Bisa gunakan untuk mengukur resistor atau kabel yang putus apa enggak. Caranya kita ujung kabel ini kita sambung ke sini lalu ke sini. Ujung dan ujung akhir ini 0 ohm bisa terlihat. Berarti ini kabel ini nyambung. Jika putus maka nilainya overload atau tak terhingga seperti ini. Untuk melakukan continuity agar kita bisa yakin, kita bisa mendengarnya, kita bisa menggunakan ini guys. Bisa menggunakan yang lambang diode ini sama lambang speaker. Jadi saat kita hubungkan nanti akan bunyi tit. Berarti menandakan kabel ini nyambung. Ya. Tapi ini hanya digunakan untuk kabel nyambung atau enggak, atau mengukur diode posisinya searah atau diodenya terbalik. Kalau kita mengukur resistan, kita lebih baik menggunakan ini. Kalau kita mengukur ohm, kita lebih baik menggunakan ini. Ini lebih akurat digunakan untuk mengukur resistor. Bisa? Oke, kita coba melakukan pengukuran resistan pada kipas angin. Kipas angin ini posisi 1, jadi posisinya ini posisi paling pelan. Kita coba berapa ohmnya ya guys ya. Jangan lupa ini di posisi 200 ohm dan pastikan tidak ke hole. Nanti kalau ke hole tidak berubah-ubah. Ini 0,5 ohm ya guys ya. Posisi paling pelan. Kita lanjutkan ke posisi sedang. Apakah ada perbedaan? Nanti kita tarik kesimpulan. 0,6 ya. 0,6. Lalu kita posisi paling banter, paling cepat speednya. Ya 0, berapa ya? 0,4. 0,4 ya. 0,4. 0,5. Posisi 1. 0,6. 0,5, 0,6. Kita coba posisi paling cepat lagi guys. Kita pastikan 0,4. Jadi kipas angin ini semakin resistennya semakin kecil akan semakin cepat. Jika resistennya semakin tinggi maka akan semakin pelan. Resisten adalah tahanan guys. Jadi kalau tahanan tinggi maka arusnya kecil, tenaganya juga berkurang. Ini juga dipengaruhi oleh gulungan dari sambungannya kipas angin tersebut. Oke guys. Oke ya guys ya, kesimpulannya tang ampere ini sangat cocok sekali digunakan oleh teknisi listrik atau bagi pemula karena ukurannya kecil, kompak dengan spesifikasi yang lengkap. Ini tang ampere yang terbaik yang pernah saya miliki daripada yang sebelum-sebelumnya, karena sebelumnya saya pilih tang ampere yang paling murah. Ini dari
kelihatannya ini aja sudah tang ampere yang sangat bagus, mengingatkan saya pada merek Fluk yang sangat mahal itu ya guys ya. Kalau kalian pengen yang pasti bagus itu mereknya Fluk yang paling mahal, tapi ini sudah cukup buat pemula. Oke, sekian dulu unboxing dari saya tentang tang ampere baru saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.